Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaena. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran luring pada kelas 5 di SDS Islam Al-Hanif Katobu, yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia pada subtema 1 alat gerak hewan pada pembelajaran 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Berarti sudah siap belajar ya? Iya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Cahaya Wulandari untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selanjutnya, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya. Alhamdulillah, berarti semua sehat-sehat ya? Iya. Sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Saya persilakan untuk berdiri. Pelajaran kita untuk hari ini itu adalah pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Tapi sebelum saya masuk pada materi, terlebih dahulu Ibu Guru akan menyampaikan daripada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan daripada pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang mana yang pertama itu adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Indikatornya adalah menguraikan fungsi alat gerak pada hewan dan manusia. Kemudian yang kedua adalah menemukan ide pokok pada sebuah paragraf. Ya. Sekarang kita lanjut pada tujuan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang mana tujuannya itu adalah bahwa setelah kalian mengamati gambar dan video yang ditayangkan melalui LCD dengan berdiskusi, kalian itu diharapkan dapat menguraikan fungsi alat gerak hewan, juga dapat menemukan ide pokok pada suatu paragraf dengan benar. Tapi sebelum saya masuk pada materi, guru di sini akan menanyakan tentang pembelajaran kita yang sebelumnya, yang ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah masalah alat gerak. Apakah kalian pernah mendengar apa itu bergerak? Pernah ya. Ada yang bisa
Sebutkan apa itu bergerak? Berpindah posisi. Ya, berpindah posisi atau berpindah tempat. Pintar. Ya, selanjutnya sekarang masalah menentukan ide pokok. Pernah belajar masalah menentukan ide pokok? Iya. Bagaimana cara kalian menentukan ide pokok? Apa yang akan kalian lakukan sebelum menentukan ide pokok? Membaca terlebih. Setelah itu, apa yang akan Mencari tokoh utama. ya, mencari kalimat utamanya. Ya, pintar. Jadi setelah kita membaca, kita menemukan kalimat utamanya. Jadi dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok. Iya, jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, supaya kita lebih bersemangat lagi, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat? Setuju? Setuju. Nah, mari kita bersama-sama melakukan tepuk semangat agar kita lebih bersemangat lagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Bagus. Silakan kalian mengamati gambar yang ada di depan kalian ya. Silakan kalian amati, ya, perhatikan. Sudah dilihat? Nah, sekarang Ibu Guru akan memutarkan video. Ya, itu adalah video pembelajaran masalah alat gerak. Sekarang saya tanya, apa yang kalian lihat baik itu pada gambar maupun pada video tadi? Apa yang kalian lihat? Iya. Kuda yang kalian lihat tadi itu sedang apa? Berlari. Jadi kuda itu berlari menggunakan apa? Iya, kakinya. Berarti alat geraknya adalah apanya? Iya. Jadi fungsi kakinya untuk apa? Berjalan atau berlari. Sekarang Ibu Guru akan memutarkan lagi video ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, dari video yang kalian lihat tadi, bisa kalian ketahui bahwa hewan-hewan itu bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, ada kuda bergerak dengan cara berlari, kelinci dengan cara melompat, ada burung yang bergeraknya dengan terbang, ada ikan yang bergerak dengan berenang. Perbedaan cara hewan-hewan tersebut bergerak itu dikarenakan perbedaan organ gerak yang dimiliki hewan-hewan itu. Contohnya, kuda bergerak dengan kaki, burung bergerak dengan sayap, ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh karena adanya rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Organ gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
Pada dasarnya, organ gerak hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Organ gerak hewan dan manusia ada dua macam, yaitu otot dan tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang tidak dapat bergerak sendiri. Otot letaknya menempel pada tulang. Ketika otot yang menempel pada tulang tersebut bergerak, hal itu yang akan membuat tulang ikut bergerak. Anak-anak, sekarang kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat pada awal paragraf atau disebut paragraf deduktif, atau di akhir paragraf atau disebut paragraf induktif. Selain kalimat utama, dalam sebuah paragraf juga terdapat kalimat pengumpang, yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf, biasanya terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengumpang. Jadi, untuk menentukan ide pokok paragraf, kita harus membaca keseluruhan teks dengan cermat, kemudian mencari kalimat utamanya dan kalimat pengumpangnya. Sekarang, coba kalian baca dan cermati teks berikut ini. Dari teks tersebut, bisa kita ambil contoh paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Dapatkah kalian menemukan kalimat utamanya? Ya, betul. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dari kalimat utama tadi, bisa kita ambil ide pokok dari paragraf tersebut adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengumpangnya dimulai dari kalimat kedua sampai kalimat yang terakhir. Ya, itu tadi ya materi kita pada hari ini. Tadi kalian sudah melihat daripada video pembelajaran kita, di mana dalam video tadi dijelaskan bahwa alat gerak hewan itu atau cara bergerak hewan itu adalah berbeda-beda. Kenapa dia berbeda-beda? Itu berbeda karena tergantung dari organ gerak yang dimiliki oleh hewan tersebut. Misalnya tadi burung, ya. Burung alat geraknya itu adalah sayapnya. Maka fungsi daripada sayap itu adalah untuk terbang. Begitu juga dengan ikan, ya. Alat geraknya itu adalah ekor dan sirip. Fungsinya untuk apa dia tadi? Ya, untuk berenang. Begitu juga dengan kuda. Kuda tadi adalah alat geraknya itu adalah apa? Iya. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk berjalan atau berlari. Ya. Jadi di sini ya, bahwa fungsi daripada organ gerak atau alat gerak daripada hewan itu adalah untuk apa? Untuk apa? Berjalan, berlari, melompat, meloncat,
alat gerak hewan. Ya, sekarang kita lanjut pada cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok itu adalah yang pertama-tama adalah kita harus mengetahui daripada kalimat utama dalam paragraf. Ya. Kalimat utamanya terdapat di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir. Bagus. Iya. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa dalam setiap paragraf itu selain terdapat kalimat utama juga terdapat kalimat pengembang. Ya, kalimat pengembang itu adalah apa? Kalimat pengembang? Apa itu kalimat pengembang? Kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Iya, saya kira sudah jelas ya. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu Guru akan membagikan LKPD, ya, LKPD-nya atau lembar kerjanya untuk dikerja secara berkelompok. Kelompoknya itu adalah ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang di depan ini adalah kelompok 4. Jadi 4 kelompok. 5 orang. Kemudian perhatikan cara mengerjakannya. Yang pertama itu ditulis masing-masing nama kelompoknya. Perhatikan dulu. Masing-masing nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1 tulisnya di sini kelompok 1. Kemudian anggota kelompoknya, ya, nama-namanya temannya ditulis. Kalau kelompok 2 tulisnya kelompok 2, kalau kelompok 3 tulisnya kelompok 3, kalau kelompok 4 ditulis kelompok 4. Kemudian jangan dilupa ditulis masing-masing temannya kelompok. Ya, sudah jelas? Ya, silakan dikerjakan. Kemudian ini, ya ada lagi Pak. Nih. Perhatikan. Jawabnya di sini nanti ya. Ya. Kalau paragraf 1 kan itu sudah diberikan contoh. Sudah dijawab, berarti yang dijawab itu tinggal paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ini, ya, diisi juga di dalam kolom atau kotaknya masing-masing sesuai dengan pertanyaannya. Sudah jelas? Nah, kalau belum jelas nanti ditanyakan ya. Silakan dikerja. Kerja sama ya, kerja sama. Apabila ada yang tidak dimengerti, boleh membuka bukunya yang ada di atas mejanya. Boleh dicari di atas buku yang ada di atas mejanya. Sudah? Iya. Kalau sudah, sekarang saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk membacakan hasil pekerjaannya masing-masing. Ya. Tunjuk siapa yang akan mewakili daripada kelompoknya. Saya persilakan kepada kelompok 1. Silakan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak ikan dan sirip dan ekor. Fungsinya untuk membantu ikan berenang. Sirip bisa membuat ikan bisa bergerak maju, mundur, memutar hingga mempertahankan posisinya. Alat gerak kucing yaitu kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari,
menangkap saat burung mendarat di tanah dan digunakan untuk berjalan. Iya, itu adalah tadi hasil kerja daripada kelompok 1. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada? Ya. Iya. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan kepada jawaban kelompok 1. Sekarang saya persilakan kepada yang mewakili kelompok 2. Silakan. Ide pokok, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yaitu tulang dan otot. Kalimat penyeimbang kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Alat gerak ikan yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk membantu ikan berenang. Sirip bisa membuat ikan bisa bergerak maju, mundur, memutar hingga mempertahankan posisi diam. Alat gerak kucing yaitu kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat. Alat gerak burung yaitu sayap dan kaki. Fungsi sayap adalah untuk terbang. Fungsi kaki untuk menapak saat burung mendarat di tanah dan digunakan untuk berjalan. Sudah? Iya. Bagaimana jawaban kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kita berikan tepuk tangan kepada hasil jawaban kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekarang saya minta kesediaan daripada perwakilan kelompok 3. Silakan. Ide pokok, tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat penyeimbang, walaupun merupakan alat gerak pasif, tetap tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Alat gerak ikan yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk membantu ikan berenang. Sirip bisa membantu ikan bisa bergerak maju, mundur, memutar hingga mempertahankan posisi diam. Alat gerak kucing yaitu kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat. Alat gerak burung yaitu sayap dan kaki. Fungsi sayap adalah untuk terbang. Fungsi kaki untuk menampak saat burung mendarat di tanah dan digunakan untuk berjalan. Iya. Bagaimana dengan hasil jawaban kelompok 3? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Iya, berarti kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, sekarang saya persilakan kepada salah satu yang mewakili daripada kelompok 4. Silakan. Ide pokok paragraf. Otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat penyeimbang. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Hewan. 1. Gambar ikan. Alat gerak dan fungsinya. Alat gerak ikan yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk membantu ikan berenang. Sirip bisa membuat ikan bisa bergerak maju, mundur, memutar hingga mempertahankan posisi diam. 2. Alat gerak dan fungsinya. Alat gerak kucing yaitu kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat. Hewan. 3. Gambar burung. Alat gerak dan fungsinya. Alat gerak burung yaitu sayap dan kaki. Fungsinya sayap adalah untuk terbang. Fungsi kaki untuk menangkap saat burung mendarat di tanah dan digunakan untuk berjalan. Iya. Bagaimana dengan jawaban kelompok 4? Ada juga yang mau menanggapi atau bagaimana ini? Ya. Iya. Kalau begitu kita berikan juga tepuk tangan kepada hasil jawaban kelompok 4. Terima kasih. Berarti selesai sudah. Ya. Hasil kerja kalian pada hari ini. Sekarang sebelum kita masuk pada kesimpulan, bagaimana kalau kita bermain lagi, yaitu agar kita bisa bersama
kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulannya? Untuk menentukan ide pokok, terlebih dahulu kita harus apa? Iya, membaca daripada setiap paragraf. Kemudian apa? Kita mencari setelah kalian menemukan kalimat utamanya, apa yang kalian lakukan? Yaitu menentukan ide pokoknya. Tapi ingat ya, harus kalian ingat bahwa tidak semua kalimat utamanya itu adalah merupakan ide pokok. Hanya kita melihat yang penting-pentingnya saja. Kemudian yang perlu kalian ketahui yaitu bahwa apa? Dalam setiap paragraf itu selain kalimat utama ada apa juga? Kalimat penyembang. Apa itu kalimat penyembang? Kalimat yang menjelaskan dan menjelaskan. Iya, pintar. Kalimat yang menjelaskan daripada kalimat utama. Iya. Kemudian yang berikutnya masalah alat gerak. Iya. Apa yang kalian ketahui tentang alat gerak? Yaitu bahwa hewan itu cara bergeraknya adalah berbeda-beda sesuai dengan alat geraknya masing-masing. Ya, kemudian fungsi daripada alat gerak. Apa fungsinya alat gerak? Untuk apa? Iya, itu adalah fungsinya diantaranya untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, atau menggali, dan sebagainya. Saya kira itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ibu guru akan bertanya, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Ibu guru akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasinya ini adalah dikerja masing-masing ya, bukan per kelompok tetapi dikerja perorangan. Ibu guru akan melihat apakah kalian benar betul-betul sudah paham atau belum, ya. Jangan saja di lembaran ada lembar jawabannya di belakang ya. Dijawab di lembar jawabannya di belakang. Sudah? Sudah. Iya, kalau sudah silakan dikumpul pekerjaannya ya. Ya, saya kira pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya. Untuk materi kita tadi yaitu masalah alat gerak hewan dan masalah menentukan ide pokok. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Ian untuk memimpin doanya. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,